Serius, gue kuliah besok pagi jam 10. Jam 10 malam gue udah berangkat dari Jakarta. Naik kereta? Nggak kereta, bus akhirnya. Oh bus? Kan nggak bisa langsung kalau kereta. Iya, bisa langsung. Lu percaya nggak gue pernah setelah band gue tuh hancur, gue sempat jadi figuran gitu deh. Mungkin ini juga bisa jadi saran buat teman-teman ya yang dari daerah, dari mana. Maksudnya gimana menurut lu cara untuk beradaptasi dengan, kan lu apalagi 2 kota nih, lu ke Jogja dulu terus ke Jakarta. Makanya kan sempat gagal di Prambanan, kenapa pantulan dan segala macam, teknisinya dari soundnya udah itu karena profesor ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini gue udah menyambangi kediaman teman gue nih. Kedatangan Laudeng nih. Udah lama banget gue lihat-lihat doang di stories, ternyata akhirnya gue dapet kesempatan. Oh iya. So di episode kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bersama Jericho F. Soalnya Instagram lu Jericho F ya? Iya, Jericho EV. Oh EV bacanya ya? Oh Jericho EV ya. Jadi ntar kita akan tanya-tanya EV itu apa sih? Gitu. Dan Jericho ini adalah seorang gitaris, juga musik produser, juga nanti apa aja kita akan ngobrol ya. Oke, so selamat datang Jericho di Serundeng. Selamat datang Laudeng juga. Oh iya, di Saget Kreatif ya. Saget Kreatif. Laudeng keren loh sekarang, udah jadi bisa apa aja dia. Ya selama pandemi apa aja bisa ya. Apa aja jadi terus. Gitu. Oke Jarna, biasa gue suka nanya ke ya bintang tamu teman-teman gitu. Gimana, Deng? Awalnya tuh lu gimana sih bisa kenal musik tuh? Awal kenal musik, gue itu dikenalin sama bokap gue sebenarnya sih. Oh dari bokap. Cuman bokap udah almarhum ya kan. Nah ceritanya itu gue pernah awalnya sih main piano sebenarnya. Oh gitu lu main piano dulu? Main piano dan gue nggak pernah mau diajarin. Dan sampai sekarang gue nyesel sama dia. Setelah dia mau ngajarin gue gitu kan, ngajarin piano. Habis itu dia meninggal. Oh oke. Gue tolak bener-bener, gue nggak mau piano. Oh lu bener-bener straight nggak mau ya? Iya straight nggak mau. Di situ gue punya tanggung jawab kayak anjir nih gitu kan, kayak kayak nggak enak gitu kan gimana. Itu yang gue sesalin dulu. Makanya gue gimana pun dari istilahnya gue dari desa dari kampung ke sini buat fight. Emang ya udah hidup gue di musik. Gitu. Oh oke. Itu umur berapa tuh? Bokap itu bokap gue meninggal itu kelas 5 SD deh. Oh kelas 5 SD, lu kelas 5 SD tuh. Alasan lu itu apa kalau boleh tahu nih? Kenapa segitunya sampai gak mau, gue gak mau gitu? Karena gini, dia ngajarinnya kasar ya kan. Pengen gue cepet bisa. Ternyata gue gak mau ngambek gitu loh. Tapi dia masih baik-baik. Ayo Lana gini-gini. Tapi gue udah. Kalau lu ngejarinnya kayak gitu gue gak mau gitu. Oh oke dari situ ya. Tapi gue menyesal. Sampai ya. Sekarang pun menyesal karena dia pengen gue di musik emang sebenarnya gitu. Daripada anak-anaknya yang lain gitu loh. Kenapa kok gue gitu kan. Jadi punya tanggung jawab sekarang gitu. Jadi panggilan ya. Jadi panggilan, waduh kata gue. Nah terus kelanjutannya gimana tuh akhirnya lu jadi main gitar? Nah SMP sebenarnya. SMP itu gue sempat megang gitar kok kayaknya gue feel-nya lebih di gitar ya gitu. Lebih ini mulai-mulailah belajar gitar. Ikut ekstrakurikuler gitu kan tongkrongan ya kan. Ekstrakurikuler pun pertama masih main piano tuh. Oh masih main piano. Masih main piano. Dan SD pun gue jadi vokalis. Oh gitu. Vokalis tuh di SD. Habis itu piano ya kan. Hanya mau habis SMP langsung ke gitaris. Ya udah gue mulai sadar di situ. Ya gue harus fight sih di musik. Tapi dari SMP gue udah ngelihat kayak cuman melihat gitu. Ini artis ini, artis siapa. Bermimpi aja gitu loh. Dan soalnya kan emang benar-benar gue kan dari Banyuwangi Situbondo gitu kan. Daerahnya dari situ emang benar-benar gak ada lah yang ngajarin atau yang ngasih influence pun. Yang gue denger ya musik-musik yang gue terima ya masih waktu itu masih Peter Pan, Wali. Gak ada yang kayak sekarang. Gue juga agak kaget gitu sampai ketika gue kuliah di Jogja, referensinya gila-gila ya anak-anak. Taunya gue di sana cuman rock waktu itu.
nggak luas banget gitu loh. Dan di sini kan dengerinnya anak-anak ini banyak. ada dengerin ini, dengerin Anak apa kecil aja udah dengerin udah aneh ya. gila-gila, Iya, udah iya. aneh-aneh. Sedangkan gua minim banget ya pengetahuan referensi lagu gitu loh. Oh, oke. Pendaharaan lagu gitu loh. Terus setelah lulus SMA lah, akhirnya kan fase dimana lu harus menentukan kuliah nih. Karena kan kuliah kan biasanya kan menentukan lu bakal jadi apa, gedenya, dewasanya gitu. Nah, kenapa musik, dan waktu itu respon keluarga gimana? Karena kan musik zaman dulu kan masih nggak kayak sekarang. Iya. Gue beruntung punya keluarga, emang keluarga gue seniman. Mama gue pun vokalis, walaupun dia vokalis dangdut ya di sana waktu itu. Dan papa gue juga, ya dia guru musik lah, musik tapi lebih ke seni rupa. Dia pelukis, guru seni ya, tapi seni. bisa main musik Iya, gitu iya, lah. iya. Dan akhirnya jadi kepala sekolah kan gitu. Nah dari situ gue bertekad, karena emang hancur kan, nggak ada yang bisa support, maksudnya ya ekonomi keluarga lah gimana. Mana mungkin gue terbang kemana gitu kan. Akhirnya gue mutusin tuh. Waktu itu cuman punya duit tuh Deng, gue inget banget 125.000. Gimana caranya gue kuliah dan gue jadi artis. Waktu itu mikirnya gitu ya? Iya. Ya nggak tahu ya namanya anak baru lulus SMA. Pokoknya gue mau jadi artis. Bukan artis yang gimana. Kalau sekarang udah lu sombong banget mau jadi artis gitu kan. Kalau pada zaman waktu itu ya pikiran anak desa kan, gue pokoknya ke sini, gue mau pengen jadi artis, tapi belum ke Jakarta, tapi di Jogja karena kuliah musik. Gue berpikiran setelah gue kuliah musik itu gue bakal jadi artis, ternyata tidak sesuai kenyataan. Belajar musik ya emang belajar di situ kan, emang akademis banget, dan musiknya juga klasik. Di situ gue nol banget. Ya itu kalau cerita deritanya ya gue tekad aja lah, pokoknya gue berangkat ke Jogja mau jadi artis. Gue punya duit cuman segitu. Lu nekat aja tuh ya? Nekat aja tuh, pokoknya gue berangkat. Sampai gue tes sampai frustasi karena masuknya di ISI itu susah banget kan. Susah ya? Dari 5.000 orang yang keterima cuma 7 gitu. Gelombang pertama. Oh gitu, oke. Dan itu pun ada yang udah benar-benar dari SMA musik gitu kan. Dari SMA musik. Banyak ya di sana ya? Udah banyak, SMM lah katanya. Wah gak keterima nih gelombang pertama. Gelombang kedua tuh cuman 3 orang Deng. Cuma 3 orang angkatan gitar. Gua masuk tuh. Setelah masuk pusing kan, gua mau bayar lewat apa? Oke. Akhirnya gua kerja main musik juga di kafe, walaupun ya 40.000, 50.000. Dan gua nyoba cari beasiswa dan segala macam. Dan akhirnya gua dibantuin juga akhirnya sama keluarga, sama om gua, walaupun itu bukan dari orang tua gua gitu. Supportnya udah, lu benar-benar mau nih di musik, ya udah lu jalan, gue biayain gitu. Oke. Sejauh ini orang tua gue nggak ada yang ngelarang gue di musik. Iya. Ya udah, kalau lu yakin aja. Tapi benar kan, sampai sekarang pun di era sekarang ya musik emang bermanfaat juga, bisa banyak buat orang. Ternyata emang kejadian karena orang tua gue tuh termasuk open mind lah buat anaknya. Maksudnya yang penting lu mau kemana ya support gitu. Suka dukanya ya pasti ada, semua profesi pasti ada. Dan gue yakin aja waktu itu gue bisa sih hidup di musik, mau dari segi apapun. Akhirnya gue kuliah tuh. Nah itu berarti lu kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. ISI ya? ISI sampai lulus. Lu bisa dapat informasi tentang ISI itu gimana? Maksudnya kan kampus-kampus musik kan gak terlalu banyak kan, di Jakarta juga cuma berapa. Iya. Maksudnya waktu itu lu gimana dapat itu gara-gara senior SMA gua. Oke. Dia informasi, musik nih, kalau masuk sini jadi artis nih. Namanya gitu, orang desa. Lu tahu kan? Gitu di ya? desa-desa gitu, gua nggak ngerti gitu loh. Dan bener-bener gimana nih musik ya? Masuk situ bisa jadi artis nih. Itu masuk. Ambisi gua, ya udah yang penting. Karena gue jiwanya emang ngeband sebenarnya. Iya. Maksudnya zaman kita kan masih pengen ngeband. Jadi anak band. Iya, anak band, ngelewat Dewa Bujana, Mas Andra gitu kan. Wah gila nih kata gue. Gue pengen ngeband. Dan di desa gue ada Sela kan. Oh iya, Mas Sela Kotak. Mas Sela Kotak. Gue kenal sama dia. Wah anjir tuh. Dia dari festival Dream Band kan. Terpacu dari situ. Gue harus ngapain?
ya berpikiran gue ya udah di musik dulu, kuliahlah musik, ternyata tidak sesuai yang dibayangkan. Iya benar. Apa tuh suka dukanya pas di kuliah musik? Sebenarnya gue nggak suka musik klasik, jujur aja. Oh ya, karena kuliahnya harus mostly musik milih klasik. Pilihan ya? Kan, waktu itu belum, ya ada pop jazz sih. Cuman gini, bukan apa ya, gue bukan ngejelekin kampus gue lah. Pada waktu itu kampus jazz itu masih baru. Sama aja gue belajar di YouTube aja mending gitu loh. Daripada gue ini. Makanya dari musik klasik gue ngambil waktu itu jurusan musikologi. Itu tentang analisis. Jurusannya musikologi. Jadi ada pendidikan musikologi, composing sama performing. Oke, lo ambil musikologi. Iya, gue ambil musikologi. Siapa tahu ntar gue keluar dari sini emang bermanfaat tentang manajemen, tentang apa. Oke. Tapi sama ujungnya sekolah musik menurut gue itu belajar tentang sejarah musik tetap sih. Dasar basicnya gitu loh kan. Itu dari situ. Akhirnya lu kuliah dan lu lulus. Lulus, alhamdulillah gue lulus 4 tahun. 4 tahun ya? Karena waktu itu gue sempat kan, maksudnya di awal karir Jakarta gue juga ngeband. Oke. Gue harus dituntut lulus. Waktu itu gue masuk musika. Oke. Masuk musika ya? Tapi masih pending. Oke. Masih apa ya? Ini ngeband nih sama teman-teman gue. Ngeband, wah Jakarta nih gitu kan. Ini kayaknya jalan gue buat jadi artis band gitu kan. Iya. Masih sepolos itu deh. Masih di pikiran gue ya tentang ambisi kayak gue. Inilah. Mimpi ya nggak ada salah, bukan gimana ya. Nggak star syndrome juga. Gue jadi artis. Tapi itu sekarang juga udah menjadi passion kan sebenarnya. Gue jadi artis apa? As musician sebenarnya. Gitu. Terus waktu itu habis itu ya udah gue memutuskan harus cepat-cepat kuliah. Gue sambil skripsi tuh. Bolak-balik Jakarta nih. Iya, gue kan udah nggak istilahnya biaya udah mepet tuh. Gue ngeles di sini, ngelesin gitar. Ngelesin gitar, bolak-balik. Bayangin gue kuliah. Serius, gue kuliah besok pagi jam 10. Jam 10 malam gue udah berangkat dari Jakarta. Naik kereta? Nggak kereta, bus akhirnya. Bus? Kan nggak bisa langsung kalau kereta. Bisa langsung benar-benar. Jadi wah itu gue hafal banget lah pokoknya, dan Mogot ya kan, terminalnya langsung Jogja. 70.000 waktu itu. Berapa jam ya dulu? Zaman dulu tuh berapa jam? 12 jam. Dari sini. Belum ada tol. Nggak ada tol soalnya kan. Gue nekat gitu aja udah. Tapi kerja kerasnya di situ. Gimana caranya pokoknya gue ngeband tapi kuliah gue harus punya tanggung jawab karena gue dibantuin sama om gue kan. Yang penting lu mau ya udah kayak tadi omongan gue harus tanggung jawab. Bukan masalah orang tua lagi. Orang tua pasti gitu kan. Iya benar. Itu. Wah itu kerja keras. Dukanya lah pokoknya. Lu sambil kuliah sambil ya itu tadi kerja sama lu ke Jakarta. Itu gila sih itu gokil ya. Itu badan gua untung masih kuat, kalau sekarang udah nggak kuat. Ya dulu lu gendut sebenarnya ya, cuman karena udah 12 jam itu jadi kurus. Begini terus ini. Kayak emang dari dulu. Udah habis makan angin gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya lu lulus. Terus pas lulus lu langsung berarti next step nih gua ke Jakarta. Next step gua ngeband. Ngeband dulu. Dan ke Jakarta atau ke Jakarta? Ke Jakarta gue ngontrak sama anak-anak band gue lah bertiga. Oke. Dan pada akhirnya musika ya belum jodoh kali ya, masih pending, waiting. Kita songwrite. Itu lu masih demo? Masih demo terus, masih ada demo-demo gue lama. Anjir, lu masih 20 laguan tuh. Karena musika dulu gue tahu waktu itu beda sama zaman sekarang yang udah enak. Iya, dulu gue ngerasain nih ngeband itu minimal lu punya 30 materi, yang diseleksi cuma 5 atau 3 lagu. Ini buang, ini lagu ini nggak cocok. Tergantung kan waktu itu masih ada Bu Aci. Iya. Masih in charge lah berarti. Masih gede lah, gede banget. Pokoknya musika itu ada Noah, Niji, Gesha. Saingannya belum kayak sekarang lah. Iya, cuman di sana benar-benar privilege banget yang eksklusif. Masuk waiting aja udah oke banget gokil dulu di label gitu kan. Wah, gue udah masuk label nih gitu. Taman akhirnya ya ekonomi teman-teman gua mulai nggak kuat di Jakarta. Mental juga ya kan. Mana dulu berat banget, beda banget gua ngerasain dulu sama sekarang. Anak sekarang udah enak, lu ada ini, ada Instagram, ada segala macam. Dulu bener-bener kita ngasih demo ya datang ke pasar Minggu sini, ke musika gitu loh.
nganterin, habis itu nunggu dulu satpamnya, mau ketemu siapa mas, gini-gini. Aduh, iya, Oh itu iya, seru aduh, sih, aduh, ya. tapi gue seru gitu loh. Oh emang prosesnya gitu, dan bukan dikatakan gagal, ya nggak jodoh aja. Iya, iya. nggak Teman juga. gue akhirnya menikah, pulang kampung. Oh, oke. Yang satunya juga menikah, udah menikah. Akhirnya gue yang paling muda kan. Sini gimana caranya gue survive? Ketemulah Citra Scholastica. Oh, oke. Itu tahun berapa berarti? Tahun gue sama dia udah 5 tahunan lah kayaknya. 2015-an. 2015-an. 15-an ya. Itu udah gue lulus tuh. Iya, iya, iya. Lu percaya nggak gue pernah setelah band gue tuh hancur, gue sempat jadi figuran gitu deh. Gimana cara gitu? hidup di Jakarta yang kos yang harga cuman 450.000 kayaknya. Oh, karena kontrakan udah enggak ya? Kontrakan udah nggak ada kan, udah buyar lah Iya, istilah anak-anak, nggak punya kehidupan masing-masing. Gue sempat jadi figuran, tapi intinya masih tetap gue pokoknya kesini, kalau gue pulang itu gue malu. Oke. Ya, ini Etikat gue ya udah, gue fight pokoknya. Mau gue kerja apapun, akhirnya gue kerja figuran di sinetron. Itu nggak ada yang tahu. Oh, oke. Cuma di Serundeng nih ya? Iya, cuman ya maksudnya teman terdekat ada yang tahu. Iya, Cuman iya, tapi yang secara ke publish mungkin di Serundeng. Iya, benar-benar. Kan orang taunya ya lu musik aja Iya, gitu loh. musik figuran mungkin kayak agak jauh orang, ya. udah enak sekarang. Enggak juga bro, semuanya juga pasti proses gitu. Sampai di titik gue jadi figuran. Tapi niat gue masih ke situ. Gue bisa main musik, gue deketin artis-artisnya. Oke. Tapi itu mindsetnya masih pengen jadi artis gak saat itu? Udah menghilangkan itu dulu. Oke. Karena mindsetnya gue harus makan hari ini. Iya, benar. udah nggak bergeser lah. Cuman tetap ada. Nah habis itu lama-lama akrab gue sama artis-artis. Nah ada satu sutradara malah. Oh, oke. Lu bisa main musik bro katanya. Oh bisa mas kataku. Coba deh ngisi kartun gua. Oh, oke. Dibayar 150, 200 Oh, gitu. iya. Ketemulah waktu itu di SMN tuh. Oke. Waktu itu ketemu Bung Haris kalau lu tahu. Ya, tahu. Bung Haris, terus Mas Adis. Mas Adis, lu Ada tahu pencipta lagu juga dia tuh. Ketemulah akrab di situ. Nah, itu awal gua akrab sama orang-orang MNC. Ketemulah Citra. Oh, direkomendasiin. Citra perlu player katanya. Tapi masih second bandnya. Oke. Jadi kalau band yang atas nggak bisa, gue yang main gitu. Ya udahlah. Akhirnya cocok tuh sama Citra. Belum sempet tuh, maksudnya kepikiran buat jadi produser atau. Oke. Nah sebelum Citra pun gue ketemu sama yang gue ngelesin itu. Ada namanya Natalie Zen sekarang. Dia udah populer sih sekarang. Udah lama ya? Maksudnya lu lesin dia lama nggak? Ngelesin dia tuh selama 4 bulan gue. 4 bulan, oke. Nggak kebayang lo dari mana arahnya kan? Iya. Gue naik motor tuh dari Pondok Cabe ke Pik Deng. Di Pik 1 rumahnya? minggu 3 kali. Gila. Gimana nggak tuh? Bawa gitar lagi ya? Bawa gitar. Akhirnya ya gue tinggal gitar di sana. Gue tinggal bawa badan. Oh, oke. Ya kalau 3 kali. Di rumahnya aja udah gitu iya. kan private di rumahnya. Dari situ bokapnya percaya sama gue. Aku nggak tahu kamu bukan produser atau apa. Pokoknya jadiin anak saya aja katanya. Oh, oke. Orang Cina namanya ada Bang John Bin, itu juga berjasa lah maksudnya. Ya gue difasilitasin lah. Oke. Habis itu ya itu awal. Cuman habis itu tetap main session dulu kan sama Citra, ikut kemana-mana. Akhirnya cocok. Belum kepikiran mau produksi Citra atau gimana. Oke. Nah habis itu gue produsin tuh si Natalie itu. Dari Natalie gue belajar akhirnya kan. Dan di situ ada dendam gue sebenarnya. Ada dendam gue gagal di band. Bakal gue pelajarin nih caranya gimana buat di industri lah. Gue bisa kenal orang-orang industri, orang promo gimana. Dan ujungnya nanti gue bisa ngeband sendiri dengan apa yang gue udah punya linknya gitu. Karena gue merasa produser nggak terbuka gitu loh dulu deh. Maksudnya ada ya adalah gitu-gitunya. Maksudnya nggak gitulah caranya gitu. Maksudnya gue tapi dendamnya positif ya. Dendamnya tuh positif. Pokoknya motivasi. Makanya dikasih kesempatan untuk nge-produce.
Ya udah, gue sikat dong. Iya. Produce, ada dana juga. Nih siapa nih radio ini. Oh, gue tahu permainannya. Nah di situ gue mulai banyak teman, entertain, media, dan segala macam. Mulai banyak kenal juga artis. Cuman susahnya juga masih di MNC sebenarnya. Kayak ngisi-ngisi kartun itu kan. Iya, itu masih ya? Masih dulu sambil gue belajar. Cuman figuran udah nggak figurannya? Figuran udah enggak, udah lewat ya kan. Dan lucunya ya adalah sekarang artis gue namanya Dinda Kirana. Oh ini artis FTV. Gue pernah jadi figuran dia waktu itu. Oh cuman ya nggak ngobrol pasti kan artis utama. Kan nggak mungkin ya dia. Iya. Tapi gue cerita sama dia. Gue pernah jadi figuran lo dulu. Oh baru ceritanya pas udah dekat ya. Ceritanya udah pas dia mau gue produce di sini. Wah dunia itu ya itulah maksudnya. Ya, sempit banget. Jangan berhenti mimpi sebenarnya sih. Iya, kita nggak pernah tahu. Benar. Nah mungkin ini yang menarik nih, gue penasaran sih kayak, misalnya lu kan dari desa. mau bilang dari desa ya, maksudnya dari Banyuwangi gitu. Terus ke Jogja, ya Jogja kota besar tapi nggak lebih besar dari Jakarta. Kan? Habis itu lu ke Jakarta. Nah menurut lu gimana cara? Mungkin ini juga bisa jadi saran buat teman-teman ya yang dari daerah, dari mana? Maksudnya gimana menurut lu cara untuk beradaptasi dengan, kan lu apalagi 2 kota nih, lu ke Jogja dulu terus ke Jakarta, cara lu sebagai tanda kutip orang desa tadi, karena kan kadang mindset orang desa begitu ke kota nggak kuat akhirnya dia balik, kan banyak yang kayak gitu teman-teman kan. Ngerti, ya, sedangkan lu saran buat orang. Ya lu salah satu contoh yang menurut gua ya lu survive nih di kota besar nih dari benar-benar daerah gitu. Nah mungkin lu bisa berbagi sedikit caranya beradaptasi. Jadi kalau gitu. Bukan lebih cara ya, sebenarnya lebih ke pengalaman ya, gue. Pengalaman ya. Jadi gini Deng, kalau dari gua itu, gua ngalamin kayak misal gini, gua pindah nih dari Banyuwangi, Situbondo ke Jogja. Yang gua pahamin satu, itu ada menengah, cara bergaul ya, cara bergaul. Itu jangan sok tahu, kita kadang di tengah, kadang merendah. Nah fleksibilitas yang paling terutama sebenarnya, dan belajar aja, jangan takut kayak gue dicengin, lu nggak apa-apa ngecengin gue, tapi dari lu ngecengin gue bakal belajar dari lu. Ya. Tapi satu emang mental sih, nggak semuanya bisa nerima gitu. Kalau gue orangnya ya tips gue kuat-kuatin aja hatinya, tahan, sabar, maksudnya kayak ya udahlah orang mau berkata apa, yang penting lu fokus sama tujuan lu aja. Lu berbuat baik sama orang, tulus Deng sebenarnya Deng. Tulus. Yang bisa, walaupun di Jakarta keras, di Jogja sama. Jogja gua nggak berani ngomongin, maksudnya menyimpulkan kota Jogja. Jogja itu bagus banget. Cuman kan keadaannya yang kadang beda-beda kan, buat kita beradaptasi. Musisinya gimana kita harus paham. Istilahnya kalau Jawanya itu kulon nuwun. Di situ ada etika, ada gimana. Dan di Jakarta pun gue termasuk masih kacau juga awal gue ke Jakarta adaptasi. Masih gue namanya anak muda ya. Ini sikat. Benar. Sebenarnya ada etika di situ. Benar. Itu yang gue pelajarin. Ternyata kita hidup ya saling berhubungan gitu loh. Gue nggak bisa egois. Gue termasuk yang belajar juga gitu loh Deng. Egois waktu itu ya emang karena kemauan sendiri. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa itu menyakitkan juga buat orang. Walaupun niat kita tulus nih, baik gitu ya. Baik. Itu nah disitulah gue belajar setiap kota belajar etika sih sebenarnya. Bukan gue berarti gue baik, gue juga gagal sebenarnya. Waktu-waktu masih zaman-zaman belajar bergaul gimana. Di situ ya penting banget sih juga personality lo di depan orang gimana, asik gimana, cara soalnya banyak Deng. Kalau menurut gue hidup di musik pun itu kita melewati banyak hal nggak sih, maksudnya kayak benar. Kayak kita harus mengentertainkan diri kita sendiri, menjual kita, nge-branding diri. Nanti ada juga, lu apaan sih nge-branding, kayak sok-sokan aja. Padahal bukan, not personal gitu loh. Kenapa di sini? Tapi gue akuin di sini banyak yang personal.
Kalau di luar negeri mungkin ya udah bodo amat, gue personal gini ya udah gue yang begini gitu. Iya, benar-benar. Cuman yang gue alamin ya kenapa banyak juga yang mundur dari mereka nggak beradaptasinya sebenarnya dengan mentalnya. Mental ya benar-benar. Sebenarnya kalau kita tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita nggak ngerasa gimana, ya udah emang bacotnya begitu misalnya. Yuk kita terima aja. Tapi lu jadiin positif, lu belajar aja dari dia. Nah, cuman nggak mudah, emang nggak mudah. Itu nggak segampang yang kita obrolin. Kita obrolin ini ya. Kita juga hidup. Benar-benar. Manusia ada salah, ada ini. Cuman gue berusaha sekarang juga di musik ya, gue bisa baik lah sama semuanya, bisa berhubungan baik, bisa enak lah semuanya kerjasama. Soalnya ngaruh kan semuanya. Karena di sini ada etika, nggak cuman bekerja. Iya benar. Nah itu menurut gue menarik sih karena ya nggak banyak musisi yang mikirin kayak gitu. Maksudnya mikirkan ya wis main aja, mikirin teknis teknis. Maksudnya sedangkan dalam proses kerjaan kita nih apalagi di Indonesia ya, itu semua jadi satu kan. Jadi satu. Etika, terus gimana mental. Lu ketemu orang yang baik. Apalagi Jakarta kan kalau bukan masalah attitude lagi kita baik. Nah, belum tentu baik dianggap mereka baik soalnya. Baiknya kita belum tentu baiknya lo gitu. Iya, banget. Iya benar. Jadi tengah-tengah sih. Kalau gue pelajarin di Jakarta, itu kita harus tengah-tengah nih, middle. Yang gue maksud middle gini loh, Deng. Kita nggak boleh terlalu sok tahu. Ya kalau seperlunya aja sih. Kalau lu tahu emang tahu, ya udah baru lu sharingin deh. Kadang salah juga. Kita sok tahu, lu sok tahu nih gini-gini. Itu emang cara bersosial menurut gue paling baik. Ya emang kita harus di tengah-tengah. Oke. Karena gue ngalamin juga, gue pernah di posisi yang gue sok tahu juga pernah, yang merendah juga disikat gitu kan. Bener. Kayak gue ngeband dulu, gue nggak tahu apa merendah disikat juga gitu. Bener. Ya emang harus banyak pengetahuan, ya lo sewajarnya aja tahu apa yang ngeluarinnya harus tahu tempat lah. You know lah harus gimana sih bersosial gitu loh. Tapi jangan bego-bego amat juga ya. Yang gue pelajari juga dari banyak hal sih. Gue belajar dari Mas Alam Urbah. Wah banyak hal dari Mas Alam Urbah. Gue di situ banyak lah. Bukan cuma tentang musik, tentang kerjasama sama orang. Itu banyak hal juga. Dan Mas Andra, Sela, dan kehidupan pengalamannya. Kekacauan orang setiap orang pasti ada gitu. Cuman gimana caranya kita memperbaiki buat kedepannya. Iya benar. Itu sih. Gila, wise banget lo ya ternyata. Cuman bukan berarti wise itu juga bisa diterima semuanya, Deng. Itu gue juga pahamin sih. Iya benar. Tapi ya tetap lo jadi diri lo apa tetap adanya, jadi kan? Nah ya itu tetap fokus aja sih sebenarnya sama yang kita lakuin, karena tidak ada hal yang bisa ngalahin selain karya kita sendiri sebenarnya. Oke. Kalau di musik ya. Kalau di musik. Nggak tahu kalau yang di lainnya. Iya. Wah menarik banget nih obrolan hari ini nih. Gue jadi banyak tahu nih. Gue juga jadi banyak belajar nih. Mungkin agak mundur sedikit, agak jauh. Gitar hero lo tuh siapa sih? Biasanya kalau gitar itu punya gitar hero nih. Gue John Petrus sih sebenarnya. Oh lu John Petrus ya? Kenapa alasan lo? Gini, Petrus itu gue belajar nggak cuman dari musiknya atau dia jago main ininya, tapi dia all package. Sampai gue pelajarin dari dia konser, semuanya perfect karena dia profesor kan. Iya. Kenapa gue suka? Berkeley ya dia? Gue kurang tahu. Maksudnya gue nggak baca sejarahnya. Daripada gue salah ngomong ya kan. Pokoknya intinya gue pernah baca personalitinya dia. Terus dari segi sound, gue dari dulu emang suka sound. Makanya gue secara recording kadang agak detail. Karena maksudnya walaupun musiknya rock kayak Petrucci dan segala macam, yang gue pelajari bukan cuma musik rocknya sebenarnya. Jadi kayak personal brandingnya dia nih. Terutama dari tahun 90 sampai 2000 berapa selalu rebranding, tetapi tetap jadi Petrucci. Itu yang kena. Sebenarnya gue sebenarnya orangnya nggak mengidolakan siapa-siapa, lebih mempelajari. Tapi gue suka sama Petrucci. Dia bisa menempatkan era-eranya gitu loh, Deng. Menyesuaikan. Satu hal package-nya, karena gue suka sound sampai gue dengar, sempat gue nonton berapa kali. Kalau konser gue pasti datang. Dream Theater. Dimanapun gue datang pasti. Pas ke Indonesia gue udah 3 kali. Gue sampai nonton 2 kali.
2 kali ya? 3 kali gue udah nonton, yang di sini Senayan, GBK sama Jogja 2 kali tuh. 2 hari kan, ya? 2 hari tayangnya. Gila, sampai gue belajar, ya? gue belajar. Tapi banyak orang nggak tahu nonton Dream Theater mungkin musiknya apa sih nih? Gitu. Iya. Tapi jangan salah, gue belajar di situ, belajar sound. Oke. Bayangin nggak, orang nggak kepikiran sound handphone, Xiaomi, iPhone, mic-nya itu beda. Iya. Tapi kenapa ketika mereka main rekam itu sama semua. Sama keluarnya. Ya. Berarti kan kayak kita dengar MP3 di mastering, ya, di handphone masing-masing. Nggak ada yang pecah. Terus yang gue pelajari frekuensi dari dia hitung. Makanya kan sempat gagal di Prambanan, kenapa pantulan dan segala macam, teknisinya dari soundnya udah hitung karena profesor ya. Detail. Dan tidak ada pernah yang bisa masuk stage-nya dia. Eros pun waktu itu satu stage nggak bisa. Emang stage panggungnya tuh emang eksklusif, nggak ada. Yang gue pelajarin lagi dari, kan lu biasanya nonton konser nih. Sebelahnya sebelum itu gue nonton God Bless, bukan berarti jelek ya. God Bless perbandingan nih. Kenapa gue belajar sound? God Bless, Pas Band, Burger Kill kalau nggak salah siapa lagi. Nonton tuh kenceng deh. Wah enak banget nih. Menurut gue, wah ini udah keren nih soundnya. Pindah, nggak kenceng. Tapi berasa kenceng. Tapi berasa gain. Bukan volume. Nah, terus gue pindah nih. Dari konser gue pindah dari biasanya. Nah, gue yang nonton di sebelah, setiap gue ke kanan, yang gue denger cuman gitar doang. Karena gue berhadapan sama amplinya dia doang. Ke kiri, ke middle, itu drum. Yang di stage sebelumnya ya. Ke kiri lagi, piano sama bass. Ya nggak? Itu terjadi di sini. Lu nonton DT, mau dari sisi kanan, lu di belakang, di kanan, di mana? Dan semua ya? Itu sama. Oke. Sedetail itu mereka. Makanya gue suka. Ya musiknya juga gue suka karena kerumitannya sebenarnya. Sekarang udah malas ngulik sebenarnya. Cuma awal pasti itu jadi. Apa sih DT itu kolot, tapi gue bukan membukukan buku-bukuin genre sih sebenarnya. Tapi gue lebih ke musik. Ya itu karena gue dari musikologi kali. Analisis suka analisis gitu loh, suka. Emang wah ini lagu ini kok bisa gini ya, soundnya kok bisa gini, gue terapin akhirnya. Walaupun di kuliah gue waktu itu musikologi nggak ada recording dan segala macam, cuman ada basicnya yang bakal tuangin di sini. Kenapa bisa jadi wah banyak sih Deng kalau diceritain. Belum Hertz belum sample rate. Itu detail lagi. Itu lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bisa gila kita. Cuman gue membatasin kuliah gue. Ya udah yang kepake cuman ini doang, dynamic range paling kayak gitu-gitu. Itu doang yang gue pakai. Akhirnya gue semaksimal mungkin sih kalau mau berbawa recording. Sekarang juga gue belajar mixing juga karena apa? Karena gue pengen maksimal gitu. Bukan emang ada orang yang mixing ini, cuman mastering ya belum lah gitu. Cuman mixing kan bagian dari aransemen menurut gue. Benar. Warnanya di situ kan. Itulah. Keren. Terus pas ini mungkin gue juga penasaran ya, karena gue panjang nih gue nggak kuliah musik kan, jadi misalnya itu buat gue menarik gitu. Nah kalau menurut lu sendiri nih, di kuliah musik kan maksudnya musisi baru, kadang ada beberapa orang pengen punya mimpi untuk wah gue menjadi musisi, gue harus kuliah musik gitu kan. Tapi ya di sini kan nggak kayak di luar kan. Nah lu sebagai lulusan musik, menurut lo seberapa persen kepake ilmunya? Untuk sekarang kalau dari kerjaan gua, ya maksudnya kan lu udah ibaratnya udah profesional di kerjaan ini. Kalau gua sama dengan kuliahnya kan? Ya, karena gua di musikologi 60%. Karena lu musikologi ya? Nggak tahu yang lain. Kalau performing nggak tahu ya? Performing dan segala macam, karena musik klasik nggak ada di Indonesia. Bukan nggak ada, nggak ada platformnya. Iya. Lu mau main di mana klasik di sini? Bener. Punya auditorium paling ya di kampus-kampus lagi. Kampus-kampus doang, benar. Dan auditorium yang bagus akustik ruangannya menurut gue ya masih diisi. Diisi Jogja yang benar-benar hall room untuk klasik yang nggak pakai sound apa-apa. Iya, gue pernah masuk di hallnya itu. Yang biru tuh. Yang biru, iya. Itu kan nggak sembarang juga mereka bikinnya. Dan pianonya juga
kayak dari gajah itu. Iya benar. Satu piano doang. Oh itu 60% ya menurut lo kalau musikologi ya. Berarti secara Gua agak nyesel juga, agak gak dengerin padahal sekarang kepake. oh gitu. Misalnya Misalnya tentang tune gitar, itu kepake banget. ada ya ini. Itu lebih ke Mata kuliahnya simulasi otak sebenarnya, Deng. Oh gitu. Jadi gue bisa, akhirnya gue baca lagi dan bukunya cuma ada diisi dan nggak tahu ya ada lagi nggak ya sekarang. Kayaknya berantakan deh yang baru-baru gitu. Dulu cuman yang punya kartu mahasiswa. Oh yang bisa masuk ya. Gue ada buku itu pernah baca. Wah itu gila sih. Bahas ternyata musisi Indonesia yang pakai Mas Ahmad Dhani. Oh iya. Bayangin cun-cun mereka kenapa nggak sama sekarang. Iya. Oh gitu. Jadi frekuensi itu mempengaruhi pendengaran kita. Percaya nggak lo? Iya percaya sih kalau itu. Dari tune ya. sedihnya beda. Banyak. Nggak banyak juga yang dibahas di YouTube. Cuman beda. Lu main 33. Sekarang 440. Kan? Lu turunin deh 438. Oke, 432. 432. Suasananya udah beda. Iya, horornya udah beda. Gue pernah baca atau nonton ya kayaknya. Pernah baca kayaknya. Horornya beda. Iya. Beatles. Kenapa kita nggak bisa sama kayak gitu? Iya, nggak sama ya. Bahagianya udah beda intinya. Walaupun sama-sama chord G. Sama-sama chord G, benar-benar. Tegangan kan. Nah itu yang gue sangat sesalin di kuliah gue nggak dengerin kayak bejat lah gue di kuliah gitu. Cuman beberapa analisis gue pelajarin. Gue skripsi bahas lagunya Kota dari verse 1. Ya gue interview saya ya. Siapa lagi gitu kan yang susah. Ya itu analisis lagunya dia selalu ada tuh. Apa judul skripsi lo? Ingat gak? Waduh lupa lagi gue skripsi. Maksudnya soal musikologi itu kan kayaknya musik gini. Pembahasan analisis lagu selalu ada di era populer. Dan serta statistik apa gitu. Oh oke. Nah berarti waktu itu lu sempet ini nggak sih perform nggak sih? Berarti nggak perform sama sekali ya ujian akhirnya? Kalau gua klasik, gua tetap perform. Oh oke. Walaupun musikologi, lu harus selesain gitar major. Oh oke. Gua di main klasik, lagu gitu. Main lagu klasik. Itu mau mati deh gua. Ya, berarti harus pakai itu injekan. Footstool namanya. Footstool ya namanya. Oh gitu. Itu gua 12 lembar loh terakhir ujian tuh. Anjir, lagunya lo pilih apa dipilih? Enggak dong. Dipilihin. Jadi si dosen pas ujian tes akhir. Materinya ada 8. Oke. Otomatis lu harus hafal 8. Oh iya, tapi gitar dipilihin. Ketika mau tes nih partiturnya. Oh iya, dipilihin random gitu ya. Random. Paling enggak lu harus udah baca kan. Iya. Dari 8 itu. Oh iya. Gila. Gue sampai ambein. Sumpah duduk terus ya kan. Iya. Gila tapi seru ya itu ya. Tapi susah keluarnya itu kebanyakan. Lu bakal nggak lulus di mayor sebenarnya. Oh oke. Karena dosennya gila. Pasti killer tua ya. Sekarang udah santai kayaknya. Iya. Gue lihat angkatan. Aduh, lu nggak ngerasain angkatan gue kata gue. Mungkin ya lebih santai lah angkatan sekarang kan. Lebih analog dulu kan. Iya. Sekarang udah digital ya. Wah itu menarik banget teman-teman. Jadi tadi beberapa pengalamannya mungkin teman-teman anak isi juga boleh komen di bawah kayak ada pengalaman baru mungkin yang di atas lo atau di bawah lo ya. Jadi kita bisa saling sharing nanti. Oke. Nah sekarang nih gue mau bahas tentang musik produser. Jadi kan lo akhirnya dari session terus ya udahlah dengan segala cerita-cerita lo tadi, lo akhirnya sekarang merambah menjadi seorang produser dan tadi lo sempat bahas orang yang pertama kali lo produksi Nathalie Zen itu ya. Itu lagunya dari dia atau lo bikin juga? Nah berhubung gua